Perkenalkan, nama saya Magdalena Turnip dari S1-07D NIM 19101141. Pada kali ini saya akan menjelaskan praktikum fisika modul 3, yaitu percobaan gerak peluru sebagai post-test praktikum fisika. Yang pertama, tujuan praktikum yaitu agar dapat memahami konsep gerak parabola atau peluru. Yang kedua, agar dapat menghitung waktu, jarak, dan ketinggian peluru yang ditembakkan dengan variasi kecepatan awal, sudut tembakan, dan jenis benda. Adapun alat dan bahan yang diperlukan pada saat praktikum fisika tersebut, yang pertama modul eksperimen projectile motion, yang kedua website PHET simulation yaitu projectile motion, dan yang ketiga yang diperlukan ialah komputer atau laptop. Sebelum saya menjelaskan praktikum modul 3 tentang percobaan gerak peluru, maka sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai gerak peluru. Poin yang pertama, gerak dalam ruang 2 dimensi dapat berupa gerak peluru, gerak melingkar, gerak dalam lintasan elips, dan hiperbola. Namun pada kali ini saya akan membatasi pada gerak peluru saja. Poin kedua, ciri gerak dalam ruang dimensi adalah lintasan benda selalu berada pada sebuah bidang datar. Posisi benda terdefinisi apabila kita menggunakan dua buah koordinat posisi. Di sini kita menggunakan koordinat X dan Y yang saling tegak lurus. Arah sumbu X dan Y dapat kita pilih secara sembarang asal mereka tegak lurus. Poin yang ketiga, salah satu gerak dua dimensi yang paling populer adalah gerak peluru. Mengapa disebut gerak peluru? Karena gerak ini yang akan ditempuh oleh setiap peluru yang ditembakkan ke atas sehingga membentuk sudut tertentu terhadap arah horizontal tetapi tidak vertikal ke atas, atau juga ditembakkan dengan sudut sembarang dari ketinggian tertentu. Kita bisa lihat pada video ini terdapat gambar atau konsep gerak peluru, di mana bentuk umum lintasan peluru yang ditembakkan dengan sudut elevasi terhadap sumbu datar. Ketinggian lintasan maupun jarak tempuh sangat bergantung pada laju awal dan sudut tembakan. Nah, percobaan yang akan dilakukan ada 3 tahap. Yang pertama, di mana kita akan mencari hasil data waktu saat peluru mencapai titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian, di mana yang akan diketahui kecepatan awal atau finalnya yaitu 10 meter per sekon dengan variasi sudut yang berbeda-beda. Kedua, kita akan mencari hasil data waktu saat peluru mencapai titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum, di mana diketahui semua keseluruhan jarak sudutnya yaitu 45 derajat. Namun di sini kecepatan tembakan berbeda-beda. Dan yang ketiga, kita akan mencari hasil data waktu saat peluru mencapai titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian, di mana diketahui sudutnya sama besar yaitu 45 derajat, kecepatannya juga sama yaitu 10 meter per sekon. Namun yang berbeda dari percobaan pertama dan kedua ialah jenis benda yang akan ditembakkan bervariasi. Kemudian kita akan masuk pada projectile motion. Sebelum kita melakukan praktikum atau percobaan gerak peluru, saya akan menjelaskan item-item yang akan kita gunakan yang ada pada projectile motion. Nah, pada gambar ini merupakan tempat peluru yang akan kita setting dengan sudut yang berbeda-beda. Di sini sudutnya. Jadi kalau kita gerakkan arah ujungnya ini, maka akan membentuk sudut yang beragam. Nah, di sini ini merupakan kecepatan yang akan kita setting sesuai dengan modul yang diminta. Kemudian simbol dengan warna merah ini merupakan tombol untuk menembakkan peluru jika semua bagian sudah disetting sesuai keperluan. Sedangkan yang tombol kuning untuk mengulang atau restart percobaan. Kemudian alat ini yaitu menunjukkan waktu, ketinggian,
dan jarak peluru jika sudah ditembakkan. Kemudian ini untuk mengukur panjang tembakan peluru yang akan menyentuh tanah. Dan terakhir, ini merupakan jenis benda yang akan kita gunakan pada percobaan ketiga. Kemudian kita lihat pada video ini, saya sudah menampilkan hasil data yang sudah saya cari dalam percobaan perhitungan. Kemudian kita akan membuktikan apakah yang saya cari ini sesuai dengan yang akan kita lakukan. Nah, di lembar data pertama, kita akan mencari waktu, jarak, dan ketinggian di mana kecepatan awalnya semuanya sama 10 meter per sekon, namun yang akan berbeda yaitu setiap sudutnya yang terdiri dari varian sudut 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 75 derajat, dan 90 derajat. Oke, kita akan membuktikannya. Yang pertama, kita akan menyeting sudutnya yaitu 30 derajat. Kemudian kita pastikan kecepatannya 10 meter per sekon. Lalu kita tekan tombol merah ini. Kemudian kita tarik alat ini untuk mengukur. Maka diketahui waktu yang ditentukan peluru untuk menyentuh tanah yaitu 0,51 sekon, jaraknya yaitu 4,41 meter, dan tinggi maksimumnya 1,27 meter. Nah, dalam tabel ini kita masukkan hasil perhitungan yang kita cari sesuai dengan rumus yang telah ditentukan. Untuk mencari waktu titik puncak yaitu diketahui dengan simbol TP, di mana rumus mencarinya itu V0 kecepatan awal dikali sin derajat dibagi G, di mana V0-nya diketahui 10 meter per sekon, G merupakan gravitasi dengan nilai 9,8 meter per sekon kuadrat, dan sin theta ini merupakan nilai sin dari setiap sudut yang telah diketahui. Sebagai contoh yang pertama, kita akan mencari waktu yang ditempuh peluru untuk nyampe ke tanah pada sudut 30 derajat. Kita bisa lihat bahwa hasilnya sebagai berikut: 0,5 sekon, dan waktu pada 45 derajat 0,72 sekon, 0,88 sekon, 0,98 sekon, dan 1,02 sekon. Kemudian cara mencari jarak maksimumnya dengan simbol R, rumus sebagai berikut: kecepatan awal kuadrat dikali sin theta dibagi G. Kita bisa lihat bahwa dalam laporan praktikum ini saya mendapatkan hasil sebagai berikut: jarak pada sudut 30 derajat yaitu 8,83 meter, pada 45 derajat 10,02 meter, pada 60 derajat 8,83 meter, pada 75 derajat 5,1 meter, dan 90 derajat 0 meter. Kemudian tinggi maksimumnya dengan simbol H maksimum, rumusnya V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta dibagi 2G. Ini hasil yang saya peroleh. Kemudian kita akan lanjut ke lembar data 2, di mana kita mencari waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian, di mana sudutnya yaitu sama besar 45 derajat, namun kecepatan awalnya bervarian. Ada yang 5 meter per sekon, 10 meter per sekon, 15 meter per sekon, 20 meter per sekon, dan 25 meter per sekon. Kembali lagi pada projectile motion. Di sini kita akan mengatur besar sudutnya yaitu 45 derajat. Saya akan menampilkan satu contoh saja pada percobaan kedua. Kita mengatur di 5 meter per sekon, kemudian kita lakukan tembakan.
Nah, kemudian kita ukur untuk mengetahui berapa waktu, jarak, dan tingginya, di mana waktu yang ditentukan yaitu 0,36 sekon, jaraknya 1,27 meter, dan tinggi maksimumnya 0,64 meter. Untuk mengisi tabel ini, yaitu dengan kita mencari hasil perhitungan secara manual berdasarkan rumus yang telah ditentukan. Sama seperti percobaan pertama, rumus yang akan digunakan sama, namun yang membedakan nilai dari kecepatan awalnya dan sudutnya. Bisa kita lihat seperti yang udah saya lakukan perhitungan dan memperoleh hasil seperti ini. Begitu juga dengan jarak maksimumnya 2,55 meter, 10,2 meter, 22,95 meter, 40,8 meter, dan 63,7 meter. Begitu juga dengan tinggi maksimumnya. Yang terakhir, percobaan ketiga, yaitu kita akan mencari waktu, titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum di mana kecepatan awalnya itu sama 10 meter per sekon dan besar sudutnya juga sama, namun yang membedakan adalah jenis benda yang akan ditembakkan ke tanah. Kita bisa lihat ada 5 jenis benda yang diketahui pada modul, yaitu cannonball, golf ball, baseball, football, dan tank shell. Di mana setiap jenis bola tersebut memiliki massa yang berbeda-beda. Seperti yang sudah tertera di tabel ini. Untuk pengujiannya kita bisa kembali melihat projectile motion. Di sini sudut 45 derajat dan kecepatan awalnya kita atur 10 meter per sekon. Nah, kita akan lihat cannonball. Kemudian kita lakukan tembakan. Kita ukur. Bisa dilihat dengan jelas. Kemudian kita ganti lagi. Golf ball, di mana golf ball ini adalah bola yang lebih ringan massanya dibanding kelima jenis bola lainnya. Kemudian kita lakukan tembakan. Hasilnya juga sama pada jenis bola yang pertama, cannonball. Kemudian kita lihat lagi tank shell, di mana tank shell ini merupakan bola yang paling berat dari semua jenis bola yang ada. Ternyata hasilnya masih tetap sama pada kedua jenis bola yang varian massanya juga berbeda. Kita lihat di sini tertera bahwa waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum pada jenis benda yang berbeda-beda dan massa yang berbeda-beda tetap menghasilkan nilai yang sama atau besar yang sama. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan percobaan yang telah dilakukan pada praktikum ini, bahwa jenis benda sama sekali tidak mempengaruhi waktu, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum pada saat benda tersebut ditolakkan ke tanah atau dilempar ke tanah. Itu karena, mengapa demikian? Karena gaya gravitasi lah yang mempengaruhinya, bukan jenis benda. Jadi meskipun jenis bendanya ada yang ringan, ada yang berat, itu tidak akan mempengaruhi karena gaya gravitasinya tetap, yaitu 9,8 meter per sekon. Maka kesimpulan yang kita peroleh dalam praktikum 3 ini ada 3 poin. Poin yang pertama, dapat disimpulkan bahwa jenis benda atau massa benda yang berbeda-beda massanya tidak mempengaruhi waktu titik puncak, jarak maksimum, dan tinggi maksimum. Poin kedua, gaya gravitasi mempengaruhi kecepatan jatuhnya sebuah benda ke permukaan tanah. Poin ketiga, semakin besar sudut elevasinya, maka akan semakin besar juga waktu peluru untuk sampai ke titik puncak.
Sekian presentasi praktikum yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.